Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai, untuk mengisi waktu lowong kita saat kita dianjurkan untuk istirahat di rumah masing-masing karena adanya musibah nasional yakni COVID-19, maka saya ingin memanfaatkan waktu lowong kita ini untuk melanjutkan materi kuliah kita yakni sosiologi konflik. Insya Allah materi kita ke depan akan kita bahas beberapa tema. Yang pertama itu berkaitan dengan sosiologi konflik klasik. Lalu kemudian sesudah itu insya Allah kita akan masuk ke sosiologi konflik kontemporer yang di dalamnya ada mazhab-mazhab seperti misalnya mazhab positifis, mazhab humanisme, mazhab kritis. Lalu kemudian sesudah itu misalnya di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke sosiologi konflik eklektik dengan tokoh-tokoh penting yang ada di dalamnya. Baik, kita masuk ke materi pertama. Tapi sebelumnya itu saya ingin memberikan dulu penjelasan sedikit tentang apa itu konflik sosial. Dan yang kedua, apa yang melatar belakangi sebenarnya munculnya konflik-konflik sosial sampai akhir ini. Yang perlu kita pahami bahwa dari banyak literatur yang membahas tentang pemahaman konflik, baik dari tokoh-tokoh sosiologi sendiri di negara kita maupun yang dari luar, seperti misalnya Surono Sukanto, ada Marx, ada Weber, ada Dahrendorf, dan beberapa tokoh lainnya. Maka pada prinsipnya sebenarnya konflik itu adalah pertentangan dua kelompok yang saling berlawanan keinginan, lalu kemudian menimbulkan konflik. Ada satu sisi pandangan yang ingin mempertahankan sesuatu sistem atau kepentingan di situ atau tujuan yang ingin dicapai. Di sisi lain ada kelompok yang menentang, lalu inilah sumber masalah munculnya konflik-konflik sosial sampai akhir ini. Lalu berikutnya tentang latar belakang. Sebenarnya konflik ini dilatar belakangi apa sejak awal munculnya pertentangan-pertentangan itu. Ada kondisi yang membentuk lalu memunculkan konflik sosial. Kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa-bangsa itu dimulai dari sejak adanya penguasaan wilayah, misalnya di abad ke-14 itu oleh kelompok Abbasiyah yang diinvasi oleh tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok dari Mongol. Lalu dampak dari penguasaan itu memunculkan kepemimpinan atau kekuasaan yang silih berganti. Terus menerus ada pertentangan, memunculkan kekerasan di antara kelompok-kelompok itu. Lalu kemudian ada perlawanan, ada pemberontakan, kemudian dipicu oleh munculnya konflik-konflik antar etnis, antara suku,
bahkan sampai ke konflik-konflik sosial yang mengarah kepada penguasaan-penguasaan oleh suatu sistem atau kekuasaan-kekuasaan oleh suatu negara. Pemicu kedua adalah munculnya perkembangan industri di negara-negara Eropa sekitar abad ke-18 itu, sebagai salah satu juga pemicu munculnya konflik sosial. Misalnya di Eropa muncul revolusi industri. Lalu kemudian revolusi industri ini membuat satu kondisi struktur sosial masyarakat yang terstratifikasi, memunculkan kelompok-kelompok. Ada kelompok pemilik modal, ada kelompok yang tidak memiliki modal, atau kelompok orang miskin. Lalu inilah yang memicu munculnya karena ada kecemburuan-kecemburuan di dalam. Sebenarnya revolusi industri itu dilatar belakangi oleh adanya perubahan sistem agraris di Eropa ketika itu. Misalnya adanya revolusi agraris, perubahan dari sistem penggunaan alat-alat tradisional yang konvensional itu diganti dengan mesin. Lalu kemudian menimbulkan tenaga pengangguran yang cukup banyak. Lalu kemudian ada berkembangnya kerajinan pakaian wol misalnya, yang memerlukan banyak domba, maka lahan pertanian tadi yang digunakan untuk pertanian mereka itu berubah menjadi lahan peternakan oleh pemilik-pemilik modal besar. Selain itu di Eropa juga berkembang ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Lalu kemudian menemukan mesin-mesin baru yang menggantikan tenaga manusia itu menjadi tenaga mesin. Misalnya penemuan batu bara oleh Abraham Irby untuk pengolahan biji-biji mesin misalnya. Kemudian penemuan mesin jahit oleh Isaac Merritt Singer. Lalu kemudian pemenuhan mesin hitung misalnya oleh Blaise Pascal, dan mesin uap oleh James Scott dan lain-lain itu. Semua proses perkembangan industri ini berdampak kepada pemanfaatan tenaga manusia. Nah itu sebenarnya yang menjadi pemicu di Eropa pada waktu itu sehingga memunculkan adanya revolusi yang terjadi secara besar-besaran di sana. Nah sebenarnya fenomena konflik dan dinamika sosial ini menjadi sebuah bentuk proses sosialisasi orang. Jadi ketika ada fenomena-fenomena konflik itu terjadi, maka proses sosialisasi bisa menciptakan sebuah bentuk asosialisasi, yaitu para individu-individu yang berkumpul itu sebagai kesatuan kelompok masyarakat. Tetapi sebaliknya, sosialisasi juga bisa melahirkan disasosiasi, yaitu adanya kelompok individu yang mengalami interaksi yang saling bermusuhan karena adanya unsur-unsur feeling of holistic secara alami. Jadi ada unsur-unsur persaingan, ada unsur-unsur yang memang mencari keuntungan di dalamnya, sehingga ini menjadi sebuah model kehidupan yang memicu banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah itu sebenarnya yang menjadi pokok pikiran yang secara ringkas yang dikembangkan oleh Georg Simmel, ya, seorang Berlin yang pernah menulis berkaitan
berkaitan dengan sosialisasi dan konflik alamiah di Journal of Sociology Amerika itu tentang konflik. Nah, saya kira itu pokok pikiran dari Gregor Simmel yang bisa saya simpulkan dari beberapa buku yang pernah kami baca. Tapi untuk lebih jelasnya nanti saya minta anak-anakku semua supaya bisa membaca buku-buku Gregor Simmel. Banyak sekali sekarang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau buka di internet tentang pandangan Gregor Simmel berkaitan dengan sosiologi konflik. Itu materi untuk Gregor Simmel. Lalu kemudian kita pindah ke materi lain, melihat bagaimana Karl Marx memberi pandangannya terhadap konflik-konflik kelompok dan perjuangan kelas. Marx ini seorang Jerman yang lahir pada tahun 1818. Dia tokoh sosiologi, banyak sekali bukunya yang diterbitkan. Salah satunya itu Das Kapital misalnya, yang banyak beredar sekarang. Apa pandangan beliau tentang konflik sosial? Ada beberapa poin yang saya catat di sini yang perlu nanti kita simak. Yang pertama, dia sampaikan bahwa dinamika konflik dalam sejarah manusia sangat ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial yang berbasis pada identitas. Jadi misalnya karena ada kepentingan kelompok, persoalan etnis, persoalan tribal atau kesukuan itu muncul. Nah, proses ini yang lalu kemudian kepentingan masing-masing kelompok-kelompok ini, identitas ini lalu kemudian membuat sebuah dinamika konflik, dinamika sosial yang sangat kuat, lalu memunculkan pertentangan-pertentangan yang berujung pada konflik sosial. Yang berikutnya disebabkan karena munculnya pertumbuhan dan perkembangan industri tradisional tadi ini ke industri yang lebih modern. Seperti tadi dijelaskan Gregor Simmel, perubahan sistem agraris tradisional ke sistem agraris yang modern itu. Lalu menimbulkan persoalan sosial berkaitan dengan tenaga kerja di sana. Karena tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin, lalu memunculkan banyak pengangguran, berdampak kepada persoalan-persoalan sosial yang lainnya. Nah, di dalam pandangan Marx juga seperti itu. Bahwa industri tradisional tadi ketika menjadi lebih modern, maka dia merubah struktur masyarakat menjadi berkelompok-kelompok, menjadi berkelas-kelas. Yang dia sebutkan itu kelas borjuis, kelompok masyarakat yang memiliki aset ekonomi, alat produksi yang besar, modal besar. Lalu memunculkan kelas lain yang dia sebut dengan proletar, kelompok masyarakat yang hanya mengandalkan tenaga, jasa untuk dibayar. Nah, dua kelompok inilah yang di dalam kajian Marx tentang kelas-kelas sosial itu yang memicu munculnya persoalan konflik sosial. Karena apa? Ada ketidakpuasan kelompok masyarakat proletar tadi ini yang terus-menerus dan menyadari bahwa kelompoknya ini dijadikan sebuah kelompok yang subordinat, memunculkan determinasi ekonomi bagi kelompok-kelompok borjuis. Jadi kelompok kaum borjuis ini melakukan eksploitasi terhadap kelompok-kelompok proletar ini. Nah, kesadaran eksploitasi inilah yang memicu munculnya perlawanan, sehingga terjadi di Eropa waktu itu revolusi sosial. Ada konflik-konflik yang sangat besar
Lalu hasil dari revolusi sosial itulah yang kemudian memunculkan dan melahirkan masyarakat harmonis di dalam pandangan Karl Marx itu. Nah, ini yang salah satu konsep yang dikembangkan oleh Karl Marx di dalam banyak bukunya yang dibahas di berbagai tulisannya itu. Nah, di sisi lain juga, selain dari persoalan ekonomi yang dibahas itu, Marx juga memunculkan konsep tentang agama. Jadi agama juga ini menjadi salah satu bentuk pemicu munculnya konflik-konflik sosial, karena pandangan yang diberikan Marx tentang agama itu dianggapnya hanya sebagai candu masyarakat yang membuat kehidupan manusia itu berhalunisasi atas apa yang dibuatnya sendiri. Dianggap bahwa agama ini adalah halunisasi, kosong, dan menipu orang itu sendiri. Nah, konsep ini lalu kemudian menimbulkan banyak pertentangan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Eropa saat itu. Jadi agama dianggap hanya sebagai lembaga sosial yang tidak lebih dari sebuah instrumen pragmatis kelas kaum borjuis dalam melanggengkan model produksi ekonomi kapitalisme. Jadi bukan sebagai bentuk kepercayaan, sebagai kontrol dalam kehidupan sosial, sebagai pegangan, tetapi justru agama dijadikan sebagai lembaga sosial yang hanya sebatas instrumen pragmatis untuk kelangsungan produksi ekonomi kapitalis mereka itu. Nah, kalau kita mau membahas lebih jauh tentang itu, saya persilakan anakku untuk membaca bukunya, banyak sekarang diterbitkan. Misalnya Das Kapital itu yang titik bahasanya mengerti tentang sistem ekonomi politik kapitalis. Nah, di sana bisa Anda baca banyak bukunya yang sudah diterjemahkan tentang Das Kapital itu. Yang kedua itu tentang ada bukunya berjudul The German Ideology, membahas tentang doktrin mengenai materialisme sejarah yang dituangkan dalam bukunya itu. Jadi kalau ingin memperdalam silakan. Ini juga sudah ada terjemahan bukunya, banyak dijual, beredar di toko-toko buku. Lalu ada bukunya yang paling banyak orang senangi itu, yang berjudul The Communist Manifesto. Itu pemikirannya Marx yang berkaitan dengan ekonomi politik dan analisis kelas pada organisasi-organisasi sosial. Nah, itu banyak, 3 buku ini saya kira banyak dibahas tentang bagaimana perjuangan kelas, bagaimana konflik di dalam itu, bagaimana ideologi yang dikembangkan oleh Marx dari 3 buku itu. Das Kapital, The German Ideology, The Communism Manifesto. Silakan dibaca kalau ingin mendalami buku Karl Marx tentang konsep-konsep yang dikembangkan dalam terutama masalah persoalan konflik sosial. Baik, berikutnya saya ingin membahas pandangan Max Weber. Bagaimana pandangan beliau tentang konflik yang di dalam konsepnya itu dia sebut munculnya stratifikasi sosial dan konflik-konflik sosial. Di dalam bahasan ini Marx memunculkan teori yang kita kenal dengan tipe ideal tindakan. Jadi ada 4 konsep di dalam tipe ideal tindakan ini, melihat bagaimana struktur masyarakat di eranya itu. Yang pertama, seks rasional.
Jadi sebuah bentuk tindakan yang terkait dengan tujuan melalui alat atau cara dengan perhitungan yang tepat yang bersifat statistik. Jadi semua tindakan manusia itu selalu diperhitungkan dengan apa, dengan alat apa, dengan cara bagaimana, sehingga semua tindakan itu selalu didapatkan atau ditafsirkan atau dikemukakan dengan konsep-konsep yang real, konsep-konsep yang rasional, konsep-konsep matematis. Kalau di dalam kajian-kajian lain itu dalam pandangan tokoh-tokoh sosiologi dia sebut tindakan rasional. Di Max Weber juga menyebutkan nanti itu positifis, pandangan positivisme gitu. Jadi inilah sebuah bentuk tindakan tipe ideal Max Weber yang untuk mencapai tujuan selalu dengan perhitungan yang tepat. Lalu yang kedua dijelaskan itu adalah word rasional, tindakan yang berorientasi pada nilai. Jadi sebuah tindakan manusia itu menurut Weber ada tujuan. Apa tujuannya? Nilai. Ada nilai manfaat itu. Ada nilai yang menjadi sesuatu orang ingin mencapai tujuan di situ. Nah itu yang tahap tipe ideal yang tindakan oleh Weber itu. Yang ketiga dia sebut tindakan efektif. Tindakan yang didominasi oleh sisi emosional. Jadi sebuah tindakan yang dilakukan orang itu dengan melihat ada rasa kebanggaan, ada rasa simpati, ada rasa dianggapnya bahwa sesuatu itu memang seperti itulah. Perasaan yang mendalam lalu kemudian membuat sebuah tindakan untuk untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi dominasi emosional yang lebih kuat di situ di dalam sebuah tindakan manusia. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang keempat itu tindakan tradisional. Nah, bentuk tipe ideal tindakan yang keempat ini yang dia sebut tindakan tradisional oleh Max Weber, penekanannya itu pada kebiasaan yang dijunjung tinggi sebagai sistem nilai yang diwariskan dan dipelihara bersama. Jadi semua tindakan manusia itu berpegang kepada nilai-nilai atau sistem yang telah menjadi kebiasaan orang di dalam. Jadi ada warisan budaya yang dipelihara bersama sebagai sebuah kekuatan untuk bertindak. Nah itulah tipe ideal tindakan Weber yang dikembangkan dari 4 tahapan itu. Konsep lain yang dikembangkan oleh Weber di dalam melihat tatanan struktur dalam konflik sosial di masyarakat ini adalah berkaitan dengan hubungan sosial. Jadi bagaimana bentuk hubungan sosial seseorang, dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kekuasaan. Jadi tipe ideal tindakan, hubungan sosial, dan kekuasaan ini merupakan bentuk struktur kehidupan masyarakat yang di dalam pandangannya selalu memunculkan stratifikasi, perbedaan, pemilahan-pemilahan satu dengan yang lain. Lalu di dalam proses hubungan itulah banyak orang yang tidak ada kesamaan pandangan. Ketidaksamaan pandangan ini lalu memunculkan banyak persoalan-persoalan sosial yang oleh Weber dia katakan itu suatu peranata sosial, sistem yang terjadi yang bisa memicu sebuah konflik sosial. Lalu selanjutnya dari bentuk kekuasaan yang dia gambarkan tadi itu yang terakhir, ada 3 model kekuasaan Marx Weber ini yang selalu kita dengarkan di dalam
teori-teorinya. Yang pertama adalah kekuasaan yang bersifat karismatik. Jadi kekuasaan yang bersifat karismatik ini adalah kekuasaan yang didukung oleh kualitas pribadi seseorang. Jadi seseorang muncul menjadi seorang pemimpin itu karena memang karismanya tinggi, tingkat kepercayaan di dalam masyarakat itu sangat tinggi. Lalu kemudian dihormati, disanjung, ditokohkan di situ. Jadi apapun tokoh-tokoh karismatik ini biasanya kalau dia memberikan pandangan itu menjadi kepercayaan orang di sekitar situ. Jadi menjadi sebuah tokoh. Lalu ketokohannya itulah yang menciptakan atau menjadikan dia sebagai sebuah penguasa. Yang tipe model kekuasaan yang lain yang dikembangkan adalah wewenang tradisional yang diwarisi melalui adat kebiasaan dan nilai. Jadi biasanya orang menjadi pemimpin itu karena ada tradisi, ada kebiasaan, ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Biasanya ini ada warisan kekuasaan. Jadi karena anaknya, bapaknya raja, maka dia anaknya harus misalnya seperti itu. Jadi semacam tradisi masyarakat, kebiasaan masyarakat yang setiap bentuk kekuasaan itu selalu dianggap bahwa ini yang cocok karena memang asal usulnya seperti ini. Jadi semacam hierarki kekuasaan. Ada warisan kekuasaan yang turun karena kemampuan orang tuanya misalnya. Yang ketiga, kekuasaan yang diperoleh dari legal formal yang berbasis pada aturan hukum. Jadi sebuah kepemimpinan atau kekuasaan yang memang dilaksanakan karena bentuknya adalah legal formal. Ada hukum aturan yang mengaturnya. Nah, seperti kita sekarang misalnya sistem demokrasi, pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, presiden dan lain-lain itu sifatnya legal formal karena diatur oleh aturan yang berlaku. Lalu kemudian terpilih maka dia legal formal sifatnya. Tidak sama dengan tadi yang pertama dan kedua. Pertama karena karismanya, lalu kemudian terpilih. Yang kedua karena tradisi, kebiasaan, warisan yang membuat dia lalu menjadi sebuah pemimpin. Tapi pada prinsipnya Max Weber itu di dalam media stratifikasi dan konflik sosial ditentukan oleh 3 konsep besar yang selalu dia sampaikan. Apa itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan faktor ekonomi. Jadi ada determinasi ekonomi yang muncul lalu memunculkan kelas-kelas sosial yang seperti dikembangkan oleh Karl Marx itu. Jadi ada penguasaan ekonomi ala produksi, penguasaan modal di situ, lalu memunculkan kelompok-kelompok orang yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi tadi. Nah, kelompok inilah yang biasanya bertentangan seperti dikembangkan oleh Karl Marx itu. Perlawanan kelas, kelompok-kelompok yang merasa terintimidasi, merasa dikucilkan, merasa didiskriminasikan, lalu melakukan perlawanan. Yang kedua, stratifikasi itu bisa muncul karena prestasi seseorang yang membuat adanya pengelompokan tadi itu. Jadi karena prestasi. Dan yang ketiga karena kekuasaan atau politik. Nah, 3 bentuk inilah oleh Max Weber katakan bahwa stratifikasi sosial sangat ditentukan oleh faktor ekonomi, prestise dan kekuasaan. Pembentukan stratifikasi ini yang lalu kemudian memunculkan kelas-kelas sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kelas sosial inilah yang banyak menjadi persoalan karena misalnya ada faktor-faktor yang lalu tidak mendapat kebersamaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, memunculkan pertentangan
pandangan, lalu muncul persoalan-persoalan sosial yang bisa berakhir pada konflik sosial. Nah, ini pandangan Max Weber, seorang Jerman yang lahir pada tahun 1864 itu, yang membahas tentang stratifikasi sosial dan konflik di dalam kajian-kajian sosiologi konflik ini. Tentu banyak pandangan mereka, tokoh-tokoh biar misalnya Georg Simmel, Karl Marx, Max Weber ini tentang kehidupan bermasyarakat pada tataran konsep yang lain. Tetapi berkaitan dengan konflik sosial, maka inilah konsep-konsep dasar yang telah kami rangkum untuk bisa menjadi bahan acuan pelajaran di sosiologi konflik ini. Lalu yang berikutnya saya ingin masuk ke materi terakhir berkaitan dengan pandangan Emil Durkheim tentang pergerakan sosial dan kesadaran kolektif. Emil Durkheim salah satu tokoh sosiologi asal dari Prancis yang lahir pada tahun 1858. Sangat populer dengan dengan pandangannya tentang solidaritas. Sebentar kita bahas satu persatu berkaitan dengan pandangan itu. Yang pertama yang saya ingin sampaikan di dalam inti dari persoalan yang dibahas tentang pergerakan sosial dan kesadaran kolektif itu, dia katakan bahwa carut-marutnya politik di Prancis pada abad ke-18 itu ditandai oleh perkembangan ketegangan sosial antara kelompok konservatisme Katolik, nasionalisme, dan anti-semitisme melawan kelompok liberal, sekuler, dan burgesis. Nah, konflik-konflik yang terjadi di Eropa, termasuk salah satunya di Prancis itu, karena memang ada pergerakan-pergerakan sosial yang muncul, kelompok-kelompok yang muncul untuk mempertahankan nilai dan sistem yang berlaku di saat itu, lalu kemudian ada kelompok lain yang ingin merubahnya. Jadi selain faktor tadi, faktor revolusi industri itu, persoalan agraris, persoalan perkembangan ilmu pengetahuan, persoalan munculnya teknologi baru itu, maka juga di Prancis ini karena memang persoalan sosial antara kelompok-kelompok yang bertentangan tadi itu. Oke, kita lihat bagaimana pandangan Emil Durkheim tentang tipe masyarakat. Itu saya sampaikan tadi bahwa di dalam banyak kajiannya yang sangat terkenal itu, Emil Durkheim mengembangkan tipe masyarakat yang dia sebut dengan masyarakat mekanik, yang biasa kita sebut dengan solidaritas mekanik, yaitu satu bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi mendasari tindakan yang bersifat kolektif. Jadi umumnya solidaritas mekanik ini itu bisa banyak berkembang atau ditemukan di kelompok-kelompok masyarakat pedesaan. Ada satu bentuk kehidupan ikatan sosialnya yang sangat tinggi, ikatan primordialnya, ikatan darah, ikatan satu daerah, rasa sepenanggungan, solidaritas sangat tinggi di situ. Nah, ini kita banyak temukan di pedesaan. Nah, model kehidupan seperti itulah yang banyak berkembang di pedesaan yang disebut dengan kelompok masyarakat solidaritas mekanik. Itu berbeda dengan kelompok masyarakat yang disebut dengan solidaritas organik. Lalu apa solidaritas organik? Nah, solidaritas organik ini adalah kesadaran yang bersifat lebih kompleks
di mana individu-individu itu terhubungan satu dengan lain atas dasar fungsinya. Jadi orang berhubungan, berkelompok, berinteraksi satu dengan lain itu karena ada kepentingan. Ada unsur-unsur kepentingan lalu menjadi satu ikatan. Tapi biasanya kelompok ikatan seperti ini itu tidak langgeng. Tidak langgeng. Umumnya terjadi di perkotaan, misalnya kita lihat satu partai itu akrab, merasa sepenanggungan ketika dia masih berada pada satu kelompok tujuan. Satu kelompok misalnya arisan, satu bentuk kelompok misalnya persekutuan lain misalnya, maka kehidupan itu kelihatan sangat akrab, sangat kuat. Tetapi ketika kepentingan masing-masing itu terganggu, maka kelompok ini sangat mudah untuk bubar. Nah, itulah yang Emile Durkheim sebut sebagai bentuk masyarakat yang organik. Banyak pandangan Emile Durkheim misalnya tentang suicide, tentang bunuh diri, di situ juga ada. Tentang persoalan agama, moral, Emile Durkheim juga singgung. Tapi kami tidak bahas di situ karena itu bagian dari mata kuliah lain. Yang kita bahas di sini adalah berkaitan dengan konflik-konflik sosial. Nah, dari bentuk-bentuk pandangannya inilah semuanya salah satu pemicu munculnya konflik-konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat yang dia bahas itu. Misalnya solidaritas mekanik, organik. Kata kunci dari analisis gerakan sosial Emile Durkheim itu adalah kesadaran kolektif. Jadi adanya bentuk kesadaran kolektif yang mengikat individu melalui simbol dan norma sosial. Jadi kesadaran kolektif ini merupakan unsur mendasar terjaganya kesadaran. Jadi bentuk dari sebuah proses atau ikatan sosial bersama itu adalah melalui simbol dan norma-norma yang mereka pegang bersama. Karena itulah dua konsep tadi dijelaskan itu, solidaritas mekanik dengan solidaritas organik, sangat berbeda jauh. Mekanik itu lebih banyak kepedesaan dengan solidaritas tinggi, sedangkan organik itu lebih banyak berkembang di perkotaan dengan solidaritas rendah. Ikatan-ikatan sepenanggungannya itu sangat rendah. Karena apa? Hanya didasarkan pada unsur kepentingan di dalamnya itu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan untuk materi pertama. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa menangkap, dan kalau tidak bisa dibaca di buku-buku yang ada sekarang. Tapi inilah inti dari konsep sosiologi konflik yang saya coba berikan berkaitan dengan sosiologi konflik klasik yang dibahas oleh tokoh-tokoh klasik ini, Georg Simmel, Karl Marx, Max Weber, dan Emile Durkheim. Kalau ingin memperdalam silakan baca bukunya, banyak buku melalui internet, melalui buku-buku terjemahan lainnya yang sudah diindonesiakan. Silakan baca. Dan hasil dari bacaan ini tentu saya mengharapkan anak-anakku semua bisa dijadikan satu resume sebagai tugas akhir. Jadi buatkan satu resume, lalu kemudian komentari di kolom komentar yang ada di bawah kolom komentar di situ, termasuk pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang ingin disampaikan. Saya tunggu. Kita tetap berkomunikasi walaupun situasi seperti kita ini sekarang masih dibatasi harus berkomunikasi lewat online atau media-media sosial lainnya, agar perkuliahan kita ini tetap berlanjut sehingga pada saatnya nanti persiapan untuk
ujian final kita bisa laksanakan karena perkuliahannya terpenuhi sesuai aturan perkuliahan yang ada. Sekira itu, saya tunggu resume dan komentarnya, pertanyaan dan lain-lain yang diperlukan berkaitan dengan mata kuliah ini. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dan insya Allah sehat-sehat kita semua.